Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Pamulang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai raw material cost atau biaya bahan baku. Sebelumnya kita harus ketahui karakteristik bahan baku itu sendiri. Nah, sebelum kita memahami karakteristik bahan baku itu sendiri, maka kita harus mengetahui dan memahami definisi dari bahan baku. Bahan baku itu merupakan bahan dasar yang diolah menjadi produk selesai dan akan berbeda dengan bahan penolong. Kalau dalam bahan penolong di sini merupakan bahan pembantu dari bahan baku. Tanpa adanya bahan penolong, produk itu tetap akan jadi, namun tanpa adanya bahan baku, produk itu tidak akan bisa jadi atau tidak bisa selesai. Nah, di sini bagaimana karakteristik bahan baku itu tidak terlepas dari klasifikasi bahan baku menurut hubungannya. Sini ada dua. Yang pertama adalah bahan baku langsung yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu mudah ditelusuri ke produk selesai, kemudian merupakan bahan utama produk selesai, dan yang ketiga adalah dapat dikenali atau diidentifikasi langsung ke proses produksi setiap produk. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah bahan baku tidak langsung. Kalau di dalam bahan baku tidak langsung, di sini kita melihat proses produksinya. Kalau proses produksinya itu biayanya akan diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Kemudian bagaimana perlakuan biaya angkut dalam penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama harus kita ketahui adalah biaya angkut diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli dengan menggunakan 3 cara atau 3 metode. Yang pertama di sini membandingkan kuantitas setiap jenis bahan baku yang dibeli. Jadi setiap jenis bahan baku itu berbeda kuantitasnya, kemudian kita membagi biaya angkut atas dasar perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku yang dibeli hanya dapat dilakukan jika bahan baku tersebut mempunyai satu ukuran yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, metode yang kedua adalah perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Dan yang ketiga, biaya angkut dibebankan pada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif ditentukan di muka. Nah, itu berbeda-beda perhitungannya ketika kita menghitung biaya angkut diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Kemudian untuk perlakuan yang kedua bahwa biaya angkut diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Maksudnya di sini adalah akan diperkirakan jika jumlah biaya angkut dalam 1 tahun itu jumlah tersebut dimasukkan ke dalam total taksiran BOP dalam mencari tarif biaya overhead pabriknya. Kemudian untuk pembahasan yang pertama dalam perlakuan biaya angkut, yaitu diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, di sini contohnya ada perusahaan 3 macam bahan baku dengan harga faktur Rp500.000. Kemudian biaya angkut yang dibayar untuk semua jenis biaya angkut yaitu Rp300.000, sehingga total masing-masing jenis biaya angkutnya juga akan berbeda-beda. Nah, kemudian untuk bahan baku A 400 kg kuantitasnya, bahan baku B 350 kg dan C 50 kg. Nah, di sini kita harus membagi biaya angkut kepada tiap-tiap jenis bahan baku. Untuk jenis bahan baku A, di sini kan 400 kg udah ada dalam soal, yang B dan C juga udah ada, sehingga totalnya adalah 800. Kemudian kita menghitung persentasenya untuk tiap jenis bahan baku. Yang A 50% diperoleh dari 400 kg dibagi dengan total secara keseluruhan jenis bahan baku yaitu 800 kg, sehingga hasilnya 50. Kemudian untuk yang B, C caranya sama sehingga totalnya adalah 100%.
Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung alokasi biaya angkut. Kalau menghitung alokasi biaya angkut, di sini diperoleh dari persentase tadi 50 dikalikan dengan biaya angkut untuk semua jenis bahan baku yang ada di dalam soal sebesar Rp300.000, sehingga kalau kita melihat alokasi biaya angkut untuk jenis bahan baku A sebesar Rp150.000. Begitu juga dengan yang B, yang C juga caranya sama, sehingga totalnya pun sama sebesar Rp300.000. Kemudian yang kedua adalah perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Ini dengan contoh soal yang berbeda, yaitu ada 4 macam jenis bahan baku. Di sini dengan dibebani tambahan biaya angkutannya sebesar Rp0,08. Rp0,08 ini adalah diperoleh dari 48.000 yang pembagian biaya angkutannya dibagi dengan total secara keseluruhannya Rp600.000, yaitu untuk bahan baku A, B, C, dan D itu ditotalkan sehingga hasilnya Rp600.000. Kemudian bagaimana alokasi biaya angkutan atas dasar perbandingan harga faktur. Nah, di sini jenis bahan baku tadi yang 4, A, B, C, dan D, dengan harga fakturnya sudah ada di dalam soal, totalnya juga Rp600.000. Kita harus menghitung pembagian biaya angkut pada masing-masing jenis bahan baku dan menghitung harga pokok bahan baku itu sendiri. Nah, untuk yang jenis bahan baku A, pembagian biaya angkutnya Rp8.000. Tinggal kita kalikan aja untuk harga fakturnya Rp100.000 untuk jenis bahan baku A dikalikan dengan 0,08 sehingga hasilnya Rp8.000. Dan harga pokok bahan bakunya pun Rp108.000, tinggal ditotalkan aja. Kemudian yang B, yang C, dan D itu caranya sama. Ya, kemudian sehingga menghasilkan total secara keseluruhan pembagian biaya angkut sebesar Rp48.000. Kemudian yang harga pokoknya juga akan menghasilkan Rp648.000. Kemudian cara yang ketiga adalah biaya angkut yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Di sini dengan contoh soal yang berbeda bahwa biaya angkut diperkirakan akan keluar pada tahun 2012 sebesar Rp2.500.000. Jumlah bahan baku yang diangkut diperkirakan 50.000 kg. Tarif biayanya pada tahun tersebut itu 50 kg bahan baku yang diangkut. Nah, di sini kita memperhitungkan biaya angkut yang dibebankan atas dasar tarif di muka dengan harga pokok bahan baku itu sendiri. Untuk jenis bahan baku A, B, dan C, nah di sini untuk yang A 25.000 kg itu sudah ada di dalam soal, harga fakturnya pun yang 5 juta rupiah itu sudah ada di dalam soal. Nah, sehingga totalnya untuk harga faktur Rp13.500.000. Nah, di sini kita perhitungkan biaya angkutnya. Biaya angkutnya untuk jenis bahan baku ini kan yang A Rp1.250.000. Diperoleh dari 25.000 kilogram dikalikan dengan Rp50. Nah, 50 kilogram. Nah, di sini kan ada 50 kilogram. Nah, tinggal dikalikan aja sehingga akan menghasilkan Rp1.250.000. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa untuk yang harga pokok bahan baku sebesar Rp6.250.000. Nah, Rp6.250.000 tinggal ditambahkan aja dari harga faktur 5 juta rupiah ditambahkan dengan Rp1.250.000. Begitu juga dengan jenis bahan baku BC, sama semuanya ya caranya, sehingga totalnya juga untuk biaya angkut yang dibebankan Rp2.500.000 itu sama dengan yang ada di dalam soalnya.
Kemudian untuk yang harga pokok bahan bakunya totalnya ini kan Rp16.000 ya. Itu yang totalnya tinggal ditotalkan aja dari harga faktur ditambah dengan biaya angkut yang dibebankan. Kemudian setelah kita menghitung biaya angkut yang dibebankan tadi, maka dicatat bahan baku yang dibeli. Yang pertama jurnal pembelian bahan baku. Jurnal pembelian bahan baku, persediaan bahan baku pada utang dagang sebesar Rp13.500.000. Itu diperoleh dari harga fakturnya. Kemudian jurnal pembebanan biaya angkut atas dasar tarif itu juga diperoleh di dalam soalnya atau pada kolom yang ketiga 2.500.000. Nah, persediaan bahan baku pada biaya angkutan sebesar Rp2.500.000. Kemudian jurnal pencatatan biaya angkut yang sesungguhnya terjadi. Nah, yang sesungguhnya terjadi ini itu sudah di dalam soalnya juga tambahan informasi bahwa biaya angkut yang diperkirakan akan dikeluarkan dalam tahun 2012 ini 2.400.000. Nah, tinggal biaya angkut pada kasnya sebesar Rp2.400.000. Dan yang terakhir adalah jurnal penutupan saldo rekening biaya angkutan ke rekening harga pokok produksinya. Nah, biaya angkutan pada HPP sebesar Rp100.000 diperoleh dari yang tadi pembebanan biaya angkutnya itu 2.500.000 dikurangi dengan pencatatan biaya angkut yang sesungguhnya terjadi atau yang benar-benar terjadi sebesar 2.400.000 sehingga selisihnya 100.000. Kemudian untuk penilaian persediaan akhir nanti kita akan bahas di minggu berikutnya, dan untuk pembahasan ini pun kalian sudah memahami di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Jadi untuk yang pembahasan ini juga nanti akan dibahas minggu depan atau minggu berikutnya. Mungkin sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.